Nggayuh lintang. Lintang-lintang abyor ing tawang. Cumalorot siliweran nalika alian. Kumleyang mencok ana ing telenging atiku. Cahyane gumebyar pindha gegayuhanku. Yen gayuh kamulyan aja wigah-wigih. Kudu wani rekoso lan ora jireh. Wani ninggal kesenengan kanthi lila legawa. Sinau kanthi temen amrih kasembadan ing sedya. Budi luhur dadya gamane, ati suci andhap asor muga dadi pangibadahku. Bagya mulya tansah sumrambah marang kita. Gegayuhan luhur mesti dadi duwekku. Duh Gusti Kang Maha Agung. Rina wengi aku tansah nyenyuwun. Muga ing tembe bisa dadi wong kang migunani tumrap bangsa lan nagari. Nggayuh lintang. Jumpa lagi di channel saya, di channel kami bersama ya, Philip Art. Ya, Philip Art. Nanti di sini kita akan ya ngobrol-ngobrol santai ya, ngobrol santai, tapi ada bahasan yang akan kita sampaikan nanti. Topiknya tentang lomba ya, lomba ada bakat, keterampilan dan potensi. Coba kita ini ditemani oleh teman-teman kita ya. ini senior ya, senior saya ya. Abigi loh. Pak Kar atau Om Kar. Beliaunya biasanya suka rias-rias wajah yang nyeleneh-nyeleneh ya, bisa macam-macam ya. Kemarin itu saya dirias apa itu? Apa itu? Sampai sekarang masih Joko Sparrow. Jack Sparrow ya. Kemudian ya rias tua pernah juga, macam-macam. Mungkin nanti kita akan ngobrol lebih lanjut bagaimana bersama dengan beliaunya tentang ngobrol tentang topik kita yaitu bakat, keterampilan atau skill dan juga potensi. Ya, baik. Berikutnya kita akan ngobrol bareng dengan Jeng Farida Semangat apa ya? Alias tetap semangat. Jeng Farida tetap semangat. Oh iya. Ini. Nah, ini dengan beliau ini nari tradisional bisa, modern dance sampai ke Jepang, ke pokoknya jabalekat pokoknya inti-inti. Nah, itu kemudian juga sering mengadakan kolaborasi dengan beliau ya.
baik drama kolosal maupun apa yang drama-drama besar itu. Kita akan ngobrol dengan beliau. Halo, nama saya Mbak Farida Yuliani. Sebenarnya saya tuh kuliahnya di ekonomi akuntansi. Jadi saya tuh sarjana ekonomi, tapi kerjaannya lebih memilih ke bidang kesenian karena lebih passionnya ke saya ke sana. Karena hobi yang dibayar itu adalah pekerjaan yang nikmat. Oh, mantep. Kita langsung masuk ke topik utama. Topik utamanya bakat, keterampilan atau skill dan juga potensi. Ini menurut beliaunya tadi biasanya sering dipanggil tante ya. Tante Farida. Tante Da itu menurut tante ya gitu. Mbak Yu ya, Mbak Farida ini bakat itu seperti apa sih? Kemudian apa ya nanti ya kita akan gali lebih dalam lagi tentang bakat anak-anak. Tentunya kali ini kita akan adakan lomba di angkatan bersenjata di SD dulu, levelnya SD dulu ya. Sebelumnya saya mungkin ngomongnya agak panjang ya. Waktu itu saya punya cerita bersama dengan anak saya ketika ada lomba itu wah giat banget ya melatih anak saya. Tapi ketika tidak ada wadahnya pun nggak ada, akhirnya ya sudah berhenti. Nah, saya kira bakat itu perlu dilatih. Iman kalau tidak diasah, terus orang tua sepertinya jadi agak jauh karena dari adanya lomba itu kita bisa membantu menumbuh kembangkan anak-anak kita nanti semakin berkembang jadi lebih baik. Jadi bakat mereka bisa terasa. Nah, kira-kira pendapat beliau ya tentang bakat itu penting atau enggak sih? Kemudian ada juga tadi skill itu apa tuh skill ya? Skill dan potensi itu ada bedanya. Kira-kira bedanya apa ya? Ya, mungkin dengan Tante Farida. Nah, berarti saya sama Pak Philip itu untuk pendapat tentang bakat, potensi dan keterampilan hampir sama ya Pak ya. Jadi saya masih orang tua yang maksudnya saya jadi orang tua tapi masih baru, anak saya masih umur 6 tahun. Sepertinya banyak orang tua yang menurut saya itu kurang paham dalam melihat bakat dan potensinya anak-anaknya. Kadang ada nih di sekolah mana gitu ya, orang tuanya kepingin anaknya jadi tim inti di grup band di SD Islam gitu ya. Gimana caranya anaknya itu menjadi itu di privat pam, tapi karena anaknya tidak berpotensi, karena nggak ada bakat, akhirnya nggak jadi bagus gitu loh. Padahal sepertinya saya lihat dia bakatnya di tari, tapi karena orang tuanya cenderung ke band, ya saya sebagai guru ekstra ya sudah, yang penting saya sudah menyampaikan, tinggal orang tuanya yang ngambil langkah gitu kan. Lah, untuk tari, musik dan semua seni itu yang penting kita sebagai orang tua yang penting tahu bakat dan minat anaknya, kemudian dilihat ada potensi, orang tua tinggal melanjutkan. Jadi kalau baik lagi kalau anak wis bakat, orang tua gak males pasti jadi. Ada anak yang bakat, iki areke bakat, pinter nari. Tapi wong tuane lho aras males nganter untuk berangkat latihan. Akhirnya ya jadi. Karena di kesenian itu menurut saya itu kontinuitas, dalam arti bertahap. Gak mungkin anak latihan sekali 2 kali jadi bagus. Jadi belajar apapun tuh yang penting kontinu, nggak terputus gitu kan. Begitu. Jadi tidak ada sesuatu seni itu yang instan. Mie goreng, kita bikin mie goreng aja masih dimasak, masih bumbunya dipotong, masih ada proses gitu. Jadi pesan buat orang tua, yuk yang telaten. Saya juga belajar jadi orang tua yang baik, jadi orang tua yang sempurna untuk anak-anak saya.
kita bertukar pendapat. Kalau saya pendapatnya seperti itu, sebagai orang tua harus jeli dan menghilangkan ego kita untuk jadi orang tua. Tetap mengarahkan anak untuk mau jadi seperti apa. Yang penting kita paham dan tahu anak kita itu bakatnya di mana. Begitu Pak Philip dari saya. Terima kasih. Baik, yang sudah saya terima dari saya tangkap dari Tante Farida atau Mbak Iu Farida tadi, pentingnya sebuah proses. Ya, proses itu penting. Kalau tahu-tahu kita langsung, misalkan ada pentas karena merasa diri punya bakat, gampang kok kayak gini, gampang langsung tahu ya iso gitu. Nanti saya akan kejar itu pasti bisa dalam waktu 1-2 hari langsung jadi. Nah itu memang kadang-kadang orang yang sudah punya bakat itu meremehkan ya kadang-kadang ya, tapi melupakan proses. Nah ini ada yang orang yang punya minat ini malah jadi minat bakat ya, minat tapi kemudian telaten dan melatih itu, skill itu, terampil melatih itu terus, akhirnya malah melebihi orang yang sudah mempunyai bakat itu tadi. Nah ini berikutnya kita akan langsung masuk ke poin ya. Poinnya yaitu kita nanti bersama dengan teman-teman nanti ya, dan juga nanti ada yang lain lagi ya, tentunya juri-jurinya yang berkompeten. Kita akan mengadakan sebuah lomba yang berhubungan dengan yang tadi kita bicarakan semuanya, yaitu tentang bakat, keterampilan atau skill, dan juga potensi ya. Dari ketiga itu kita akan mengadakan seperti itu, mulai dari SD dulu, mulai dari tingkat SD. Siapa yang minat ya nanti segera langsung gabung. Nah kurang lebih seperti itu. Mungkin dengan Tante Farida atau Mbak Yu Farida ini, Jeng Farida tetap semangat. Kira-kira kalau kita mengadakan lomba yang berhubungan dengan itu, bagaimana itu responnya? Semangat atau tetap semangat? Atau bagaimana nanti responnya? Ya, baik atau baik sekali atau gimana ya? Kita langsung tanya ke beliau ya. Nah, untuk menjadi wadah ya Pak Philip ya, untuk menjadi wadah minat, bakat, dan keterampilan itu tadi, Philip Art ini akan mengadakan lomba buat adik-adik yang tingkat sekolah dasar, bisa nyanyi, acting, sulap, dan sebagainya. Monggo silakan. Nah, ini saat yang tepat karena di pandemi ini ruang gerak kita terbatas, tapi jangan lupa kreativitas tidak akan terbatas, begitu. Nah, untuk adik-adik jangan malas untuk latihan. Ini saatnya kita untuk berkreasi, dan untuk para pelatih, yuk semangat yuk. Waktunya kita untuk putar otak gimana. Yang punya sanggar, yang punya komunitas, biar nggak layu. Yuk kita berkembang, semangat untuk mendidik anak-anak untuk menjadi lebih prestasi lagi, lebih termotivasi lagi walaupun dalam keadaan pandemi. Di sini saya nggak sendiri, ada Bu Rika sama Mas Karyanto. Nanti untuk tips and trick dalam bisa memenangkan lomba itu, apalagi cara online ya, karena lomba online sama offline itu pasti beda. Ada tips and triknya sendiri. Nah, kalau bagi saya itu sudah cukup. Yang penting ada sudah belajar yang bagus, latihan giat. Nah, bagi saya sudah yang saya sampaikan sudah cukup. Kita bergeser ke Bu Rika sama Pak Karyanto. Nah, di Bu Rika nanti pasti ada tips dan triknya lagi, di Pak Karyanto pasti ada lagi. Nah, yuk buat adik-adik jangan lupa subscribe ya, subscribe YouTube dari saya, JR Dance Community, nanti di bawah ini ya. Begitu. Kita geser ke Bu Rika. Monggo Bu Rika, apa sih buat adik-adik ini? Bu Rika kan sudah berpengalaman dalam dunia perkesenian ya. Apa yang harus dilakukan untuk
lomba online kayak model-model gini itu kayak apa? Mbak Farida, Mas Philip atas waktu dan kesempatannya saya diberikan waktu berkumpul di sini. Perkenalkan sebelumnya saya Rika, seniman tradisi. Kebenaran juga di sini ikut berpartisipasi dalam rencana Mas Philip mengadakan mencari bakat Islam dan arti mencari bakat untuk anak-anak yang berpotensi. Saya kira begini, itu bisa dilihat dari selama kita pandemi memang kesenian ataupun gerak anak semakin berbelenggu karena adanya pandemi. Nah, kita juga takut itu akan mempengaruhi daya pikir mereka, akan mempengaruhi segala gerak mereka. Begitu Mas Philip saya dengar kemarin itu ingin mengadakan seperti ini, saya setuju sekali, menambah semangat anak-anak itu untuk semangat berkarya, untuk semangat belajar, untuk semangat bernegosiasi, untuk semangat berkolaborasi. Seperti yang dikatakan Mbak Farida tadi, berpotensi, bakat, dan skill. Kita tidak tahu anak itu punya bakat atau skill atau berpotensi kalau kita tidak melihat. Apalagi yang terutama yang dekat dengan kita, anak atau cucu atau ponakan mungkin ya. Memang bakat itu terbawa dari lahir, tapi belum tentu bakat itu bisa menjadi suatu potensi. Bisa. Yang bapaknya senior, ibunya senior, berbakat, anaknya berbakat, bakat itu biasanya, tapi belum tentu berbakat itu menjadi sebuah potensi. Nah, caranya bagaimana anak itu supaya bisa menjadi berpotensi dan mendapatkan skill. Sebagai orang tua yang sudah istilahnya ada bakat tersendiri atau ada bakat dari lahir, memperkenalkan anak itu lebih jauh dalam arti umpamanya ini, ayo nih nonton ya, sekarang kan sudah ada YouTube ya, di YouTube pasang tari, seni musik, terus dolanan anak-anak fashion, hip hop, mereka diperkenalkan untuk mempelajari itu. Dijak wae, ini loh seni suara, ini loh suling itu begini, ini loh piano seperti ini. Jadi kamu bisa merasakan irama piano, ritme piano, ritme sulingnya, suaranya itu nanti orang tua yang memperkenalkan. Ada juga yang seperti ini, tidak ada bakat tapi dia berpotensi. Satu, memang kemauan itu tadi. Dua, di mana-mana memang harus ada kemauan. Kalaupun orang tua sudah contoh seperti ini, anakku kudu iso, harus bisa renang, bisa nyanyi, bisa teater, bisa nari, dan bisa hip hop atau segala macam. Tapi si anak tidak ada sama sekali bakat atau ada kemauan, itu tidak akan sia-sia. Seperti yang diceritakan Mbak Farida bahwa ada anak yang sudah 2 tahun baru bisa. Nah, di situ lingkungan itu akan mempengaruhi cara kerja anak. Maka Pak Philip, jadi kita tidak usah ragu keterlambatan anak ikut kemajuan, ikut masa, itu bagaimana cara kita menarik. Nah, seperti yang Mas Philip cerita, ada ide seperti ini, saya setuju sekali. Ini membangun sinergitas, membangun lagi jiwa anak, membangun lagi pola pikir anak, dan kedekatan orang tua yang jelas. Kita nanti sebagai juri, saya kira saya paham sekali juri-juri yang nanti ada di sini mengertilah itu trik mana, itu yang skill mana, itu yang bagus mana, dan kemungkinan kita di sini tidak untuk menilai satu si A si B si C, tapi mencari, mengembalikan lagi potensi anak-anak yang kita sebenarnya anak ini berbakat, anak ini ada potensi tapi kita tidak tahu. Nah, di sini pun di dalam nanti yang saya pelajari dari Mas Philip kemarin ini, kita mencari bakat, mencari anak yang berbakat, anak yang ada kemauan. Ini tidak di Jawa Timur loh, kemungkinan ya Pak Philip ya, kemungkinan ada yang dari Bandung, boleh monggo silahkan, karena ini seluruh siapa yang masih punya adik-adik atau punya anak didik yang sekiranya berpotensi tapi tidak bisa mengembangkan, kemungkinan di channelnya Pak Philip Art ini nanti yang akan bisa mengembangkan adik-adik yang tidak bisa atau nggak ngerti cara itu, atau aku ini duwe, saya punya anak ini bagus berpotensi,
Tapi bagaimana caranya mengembangkan? Itu sudah saya pikirkan jauh-jauh hari. Ini baik sekali. Saya sebagai, monggo dikatakan sebagai senior seniman, monggo niat kita juga untuk melestarikan kesenian yang ada di Indonesia ini, bentuknya tari ataupun nyanyi ataupun intinya mencari bakat anak yang sejati. Beda dengan bakat yang istilahnya kan ada sekarang ini. Bakat itu ada nggak setuju kalau pemaksaan dari orang tua harus. Kowe kudu ngene, itu tidak. Itu nanti akan menyiksa batin anak. Dalam arti begini, kalau saya tidak mengikuti orang tua, padahal saya tidak disuka di sini, saya nggak mau, saya pengennya olahraga. Tapi orang tua itu nanti akan menyiksa batin anak. Nah, maka dari itu dari pihak orang tua juga harus memahami, melihat dari jarak jauh. Bocah ini menuntun, kita bawa ke sini gimana ya? Bawa ke sini, dibawa ke sini, mengenalkan, mendekatkan kepada anak, mendidik anak walaupun tidak bilang, oh itu begini harus begini, enggak. Pelan-pelan kita bawa, dia hobinya apa? Kita dekati dia, mau apa? Jadi kita nggak egois sebagai orang tua, harus ikut dengan apa yang diharapkan orang tua. Kasihan nanti kalau anaknya tidak bisa mengikuti kemauan orang tua, nanti akan jadi labil ya, jadi misalnya kontra, pikirannya dengan batinnya kontra. Kalau dari saya hanya itu, Mas Philip. Saya berterima kasih bisa berkumpul di sini dengan channelnya Mas Philip Art dan Mbak Farida. Apa namanya udah? CRD nanti bisa subscribe teman-teman. Subscribe di sini banyak seniman-seniman, banyak pakar. Sunslick. Oh itu sampo ya. Di sini banyak seniman-seniman senior yang sekira saya paham sekali, mereka hebat-hebat. Monggo, yang mau ikut andil di sini, yang mau ikut berpotensi di sini, mau ikut menampilkan bakatnya, nanti ya tunggu di channelnya Philip Art. Hebat loh, anak-anak sekarang harus maju. Sukses ya. Menarik sekali ya tadi pembahasannya tentang bakat, skill atau keterampilan dan juga potensi. Nah, nanti kita ini juga akan adakan, jadi sebelumnya kita sudah klik gitu ya, ada kalau kita adakan sebuah pertunjukan atau lomba yang berkaitan dengan seni pertunjukan ya, lomba yang berkaitan dengan seni pertunjukan itu kayaknya akan menarik. Nah, sepertinya kalau nanti kita bahas bersama lagi ya tentang lomba. Judulnya kita beri judul lintang atau meraih bintang atau meraih itu kenapa saya bikin Jawa ya, supaya kita akrab ya di Indonesia, terutama gayung lintang itu nanti siapa saja tentunya, tapi dimulai dari SD mana saja, siapa saja boleh itu ikut mendaftar tuh dalam challenge pertandingan lomba ini dalam lomba ini macam-macam tadi sudah disampaikan ya, kira-kira ya ada nyanyi, fashion, sulap musik, nah macam-macam apa saja, magic jar magic jar nah apa tadi magician apa juga baru tahu Ya itu sulap. Oh sulap juga ya. Itu anak-anak biasanya yang dari kalau sulap mungkin hitungannya pikirannya dewasa ya. Magician itu ada yang anak kecil. Oh baru tahu ya. Nah itu menarik ya. Jadi saya punya sedikit cerita itu tadi disampaikan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bunda Rika tentang kita tidak bisa memaksa. Sepertinya tidak ada perlu paksa. Sepertinya juga ada perlu paksakan contoh sedikit ya. Contoh ketika ada lomba nyanyi, lomba nyanyi untuk anak saya. Kemudian saya mencoba untuk melatih
anak saya ini buat nyanyi ini buat nyanyi menang atau kalah setelah saya fales ajarkan fales ya betul fales ya betul fales ya saya juga pernah berpikiran juga kalau ke situ orang itu bisa fales itu nggak akan bisa juga nggak bisa dipaksakan nggak bisa dipaksakan nggak apa-apa lah tadi nggak apa-apa lah saya coba ini saya sesuaikan dengan ada ini saya nyoba ini ikuti karyamu luas terus saya berubah nada saya nadanya menyesuaikan anak saya apa cewek karena anak saya kan cewek ya kok bisa ya ternyata bisa latih setelah dilatih dengan temponya awalnya juga sulit saya merasa bahwa fals teleponnya itu namanya anak yang berpotensi. Ada kekurangan. Banyak sekarang anak kekurangan, tapi dia ada. Itu tadi saya bilang cara orang tua mengarah. Beda lagi gini. Saya pernah Pak gini. Saya ngajak Citra Liana. Bayaran mahal saya sekali data Mak. Anaknya mahal sekali. Anak ibu, ada orang tuanya. Dia orang tuanya nggak ada. Begitu orang tuanya bebas bermain. Saya itu kan anak yang takut dengan orang tua. Saya bukan apa-apa bukan materi yang saya cari anak. Nah itu juga gitu yang masih kita. Suaranya masih malas ya. Harus diasah. Membawa anak untuk sebenarnya ada potensi. Potensi itu dia bisa dorong, tapi tidak kenal dorong. Betul sekali. Mungkin ada tanggapan dari Omkar ini ternyata ya memang dukungan dan juga dari orang tua karena konteksnya tentang dari orang tua itu sangat penting sekali. Kalau tanpa kita sebagai orang tua atau pelatih atau siapa saja yang tidak akan bisa berkembang. Ya, ada pendapat lain dari Mungkin kalau untuk anak-anak yang masih tahap perkembangan anak-anak itu bukan lagi pemaksaan, jangan pemaksaan, mungkin pembiasaan nanti kalau dikenalkan secara harus ikut dikenalkan aja dulu baru sudah tertarik baru pendisiplinan itu lebih bagus, mungkin itu lebih hasil itu aja. Ya, memang harus Dibuat suka dulu. Nah, anak dibuat happy, jangan dibuat jenuh. menggugah minatnya dulu. Jadi saya kalau ada ini Pak Mil ya, kalau ada anak yang mau daftar gitu ya, tanya Mbak Farida ini anak saya umur segini, saya langsung bilang gini, ibu datang aja dulu, lihat dulu. Kalau adik tertarik, ya monggo daftar. Kalau sekarang nggak tertarik, mungkin minggu depannya datang lagi. Kalau pasti nggak tertarik, coba dulu tinggal ibunya telaten orang atau norene, saya bilang itu. Jadi anak-anak nggak merasa terpaksa melakukannya. Ya itu tadi kesinambungan sih orang tua sama anak yang bakat, orang tuanya itu gak males. Les anaknya nggak punya bakat, orang tuanya males ya nggak jadi. Gitu. Sama-sama punya peranan penting. Ya, tidak ada pemaksaan juga, orang tua juga berharap anaknya seperti ini, tapi anaknya itu tadi tidak ada kemauan. Jadi membiasakan harus balance, jadi harus seimbang. Orang tua juga harus mengerti isi hati, maksudnya mempelajari kejiwaan anak. Orang tua pun juga, anak pun juga harus bisa nek ngomong bahasa Jawa ya,
istilahnya mengambil hati, membaca hati orang tua. Sekarang anak sekarang tuh pinter-pinter Mas Diri, pinter-pinter sekali. Jadi dia suasana itu dia paham. Makanya saya bilang kalau ada anak kecil yang seperti itu, kita lebih baik dibawa ke hal yang positif seperti ini. Anak sekarang tuh pinter. Masalah teknologi ini juga. Nah dia kan semakin otaknya sama kita zaman dulu itu beda sekali cara berpikirnya. Makanya emang kalau yang kita ini ada istilahnya wadah yang mau mengembangkan bintang-bintang baru, mencari bintang-bintang. Sakjane nek ada film bintang itu banyak. Bintang itu banyak. Nah tergantung nanti kita yang menjadikan bintang itu tuh bagaimana. Bintang banyak Mas. Anak-anak sekarang tuh kalau kita asah terus akan menjadi bintang. Ya, kembali lagi ke ini tadi ya, tadi hubungannya dengan korelasinya antara bakat, kemudian skill dan juga kemudian skill dan juga ternyata orang tua itu sangat sangat dibutuhkan ya, sangat untuk membangun karakter anak itu. Ketika kita membiarkan saja itu dari potensinya kadang-kadang ya, kalau dilepaskan perlu kajian yang secara rutin ya, baik ternyata ada relasinya antara bakat, keterampilan dan potensi. Nah, orang tua itu juga sangat berperan aktif, perannya sangat luar biasa ya. Kalau kita tidak masuk ke situ, sebagai orang tua tidak ikut masuk andil di situ, tetap biasa-biasa saja. Saya merasa bisa dikatakan omong tok. Wah, saya bisa ngomong gitu ya. Ternyata anak saya juga belum bisa terlatih dengan secara sabar atau kontinuitas itu ya, secara rutin untuk dilatih terus. Nah, maka ternyata kita berempat ini mengadakan sebuah lomba supaya nanti bisa rutin, bisa ada orang sebagai orang tua kemudian membawa anaknya untuk mengikuti itu supaya bisa melatih, bisa membimbing, kemudian mendatangkan pelatih untuk supaya bakatnya bisa muncul dan bisa berkembang. Nah, kadang-kadang kalau tanpa bakat itu, tanpa ada lomba-lomba semacam ini, ya mungkin tidak akan bisa ada rangsangan emosi dari kita sebagai orang tua itu, jadi tidak ada greget untuk Tapi begitu itu kemarin ada lomba nyanyi yang tadi saya ceritakan tadi ya, lomba nyanyi itu ternyata bisa ya, dan saya merasa bangga bahwa ketika saya melatihkan itu, awalnya saya bangga sebagai orang tua juga melatih begitu. Loh, ternyata bisa ya, fales itu jadi bisa ya, kok nggak fales ya. Dan ketika lomba itu selesai, ada lagu lagi, coba ya tetap belum bisa, tapi perlu ada bimbingan terus. Dan mengejutkan sekali ketika terakhir itu setelah 1 bulan berikutnya dari lomba itu menang. Nah, itu saya kaget. Saya nggak merasa udah saya biarkan saja. Paling ya kamu menang. Nggak ada target tertentu ya. Pokoknya aku senang. Saya sudah senang itu bisa masuk, nggak males gitu saja udah senang, karena saya lihat dari awal itu sepertinya kok nggak ada ya potensinya, males ya, nggak tapi tetap aja ayo. Dan pada awalnya anak-anak saya itu agak takut sih sama saya ya, mungkin karena takut gitu, ayo ini Ya itu akhirnya jadi takut ya. Saya merubah karakter saya supaya lebih ceria. Ayo senyum, ayo kita coba diulang lagi, coba senyum lagi, masih tetap gini, ayo senyum lagi,
coba ya, ayo yang lebih anu lagi. Lama kelamaan, tapi bukan lama kelamaan hanya sehari ya, sehari, 2 hari, 3 hari. Sekarang sudah akrab ya, saya dengan anak saya sudah akrab, sudah ternyata gara-gara ada lomba itu ya. Maka saya dari situ punya keinginan, oh kalau kita adakan sebuah lomba itu supaya mendekatkan orang tua dengan anak, itu penting, mendekatkan orang tua dengan anak. Dan juga yang kedua bakat anak itu juga bisa terasa. Dan nantinya kita mungkin berempat, dan juga ada orang-orang yang lain lagi yang ada di balik ini juga, kita tentunya bukan hanya tidak akan berhenti sampai di situ saja. Kita akan mengasah lagi. Oh begitu sudah jadi, nanti akan diapakan ini kalau sudah jadi, kalau sudah menang untuk diapakan lagi ya, tentunya akan dikembangkan lagi. Nah caranya bagaimana? Kemarin ada yang cerita namanya Pak Adit itu ya, Pak Adit yang sudah ngawera ini tanya, dan nanti kalau ada yang menang piano menang, kemudian terus diapakan atau terus melatih piano, ya kita akan kerepotan tentunya, karena kita akan melatih, karena mereka semua, teman-teman semuanya yang akan ikut lomba itu tentunya sudah punya guru sendiri, sudah mempunyai orang tua sendiri yang sudah punya bakat juga ya di bidang itu. Nah kita ini juga orang seni, juga sering profesional dalam bidang seni. Kita punya kemampuan untuk memotivasi mereka supaya mereka tetap bisa berkembang ya, dengan cara yuk coba dikembangkan antara si A dan si B, yang satunya piano, yang satu tari, mungkin yang satu lagi suka ngeband atau klotean itu apa ya, klotean perkusian gitu ya, perkusian. Coba ketukannya disamakan, kita buat challenge ya, buat tantangan supaya ini mau mengembangkan temponya di sekian. Oh bisa, baik, lalu musiknya itu bisa digabungkan dengan tarinya, dan juga pada saat tertentu ketukan-ketukan dari perkusi itu bisa masuk dalam sajian ini. Kita bikin sebuah konsep, nah jadilah nanti sebuah karya baru, dan itu mereka juga bisa berkembang dan berlatih bersama dengan orang tuanya. Mungkin ada tambahan lagi dengan Pak Kan. Nanti bagian ini bagiannya banyak sekali ya, bagian desainer baju, ini ahlinya, kemudian tata gerak, tata rias, ada nanti ada namanya channelnya apa Pak? Antok Tapro. Antok Tapro, lihat aja nanti ya, bisa langsung segera di like, subscribe, dan juga komen nanti langsung di Antok Tapro. Wah menarik ya, kayaknya menarik nanti, lihat aja nanti. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit mengenai bakat, skill, dan potensi. Bersyukurlah anak-anak yang dianugerahi dengan bakat, bukan hanya anak-anak, kita semua. Karena dengan bakat itu bisa mempermudah jalan kita untuk menjalani kehidupan, untuk mencari nafkah dan sebagainya. Dengan catatan kalau bakat itu diopeni, dimatangkan, dilatih. Nah, dengan modal bakat yang sudah ada tadi, kalau sudah dilatih, dimatangkan menjadi keterampilan, otomatis orang yang punya keterampilan ini, apalagi sampai pada taraf keahlian khusus, ini bisa menjadi potensi bagi dirinya. Dan lagi dengan potensi ini orang akan melirik kemampuan dia. Banyak yang membutuhkan kalau ada yang memiliki keahlian khusus ini. Dan satu lagi keuntungannya, kalau bekerja sesuai dengan bakat dan minatnya
otomatis melakukan kerjanya juga dengan senang hati, karena berangkat dari hati, dan itu kunci utama bekerja berangkat dari hati, karena hasilnya pasti memuaskan. Makanya itu kalau punya bakat, openi, syukuri, matangkan, manfaatkan. Itu. Menarik sekali ya. Tadi ada apa? Ada kata-kata baru ini, openi, syukuri, kemudian matangkan dan los. Baik, luar biasa ya. Jadi diopeni dipelihara ya. Diopeni ya. Jadi nggak akan bingung-bingung mencari kerja. Gitu ya. Apalagi sekarang kan banyak yang anak-anak muda yang bingung mencari lapangan kerja. Wah, ini sampai luas sekali ya. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, di channel berikutnya ya tentunya ya. Jadi saya kira ini sungguh sebuah yang kita tunggu-tunggu ya, sebuah kesempatan ini kesempatan besar buat adik-adik semuanya ya, kesempatan besar. Ayo, sebagai orang tua, mungkin teman-teman orang tua ya, ini kesempatannya bisa mendaftarkan anak-anak untuk bisa ikut gabung lomba di sini. Namanya tadi apa? Gayung Lintang. Meraih bintang. Gayung Lintang. Lintang itu bintang. Nah, saya yakin anak-anak Bapak Ibu semuanya mempunyai bintang di dalam bakat itu tadi, dia punya potensi menjadi bintang ya. Tapi tentunya dengan kesadaran dan juga bimbingan selalu dari orang tua. Ayo, ini kesempatannya segera ikut dan ikut mengembangkan supaya anak-anak kita semuanya bisa berkembang, tentunya hubungannya dengan budaya Indonesia. Ya, baik. Kita sudah selesai dengan teman-teman semuanya. Kayaknya akan menarik sekali ya. Makanya dengan ini ya, dengan berakhirnya ini semuanya, kita akan juga membuka, dengan berakhirnya ini kita juga akan membuka pendaftaran lomba. Maka Bapak Ibu dan semua pemirsa, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan kita juga memulai membuka ini, dan nanti akan ditutup penutupannya sekitar pertengahan bulan November ya. Kontak personnya terus sini dulu sebentar. Nah, ini nanti bisa masuk ke sini ya. Jadi bagi kalian adik-adik, teman-teman semua yang mau mendaftar, segera daftarkan diri Anda. Atau kalau kalian mau tanya-tanya dulu, boleh tanya-tanya gratis ya, nggak bayar. Jangan malu untuk tanya-tanya. Tanya-tanya, nanti kita akan arahkan, kita akan jelaskan. Kalian bisa WhatsApp atau telepon, SMS bisa 25 jam. 24 jam terbuka di nomor WA 081 217 518 809. Atau di sini ya, kalau belum jelas ya, saya ulangi lagi untuk 081 217 518 809. Ditunggu. Sebentar Kak, tadi kok bilang konsultasi gratis, berarti ini lombanya bayar ya? Oh, bayar. Karena apa? Nanti jika kalian menang, nah itu ada hadiahnya loh. Hadiahnya apa ini Pak Philip? Wah, luar biasa, hadiahnya banyak. Ada piala tentunya ya, kemudian sertifikat ya. Nanti akan saya usahakan sertifikat dari dinas juga ya. Sertifikatnya juga nggak sembarangan ya, sertifikat dari dinas juga. Dan juga tentunya juga ada uang pembinaan. Jadi ini bayarnya murah. Berapa itu Pak Philip? Cuman 50.000. Oh, 50.000 itu buat berapa orang? Satu orang? Ya tergantung dari, kalau grup ya tetap 50, kalau satu ya tetap 50 yang jadi peserta itu. Oh gitu. Jadi kita boleh bareng-bareng ya sama teman-teman ya? Ya boleh. Aku ajakin teman-teman boleh ya? Oh boleh. Oh boleh. Karena kalian cuma sendirian yang nonton, kalian sama siapa? Sama orang tua. Jangan lupa nih share video ini ke teman juga ya, supaya teman bisa ikutan nih. Oh siap. Iya. Siap.
Jangan lupa di-share juga, di-like, subscribe, share, dan komen ya, komen. Ya. Oke, sampai jumpa lagi di dalam channel Philip Art. Sukses semuanya. Ayo, sukses.